Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu. Hari ini Jumat 24 Juli 2020, dunia mencatat sejarah baru, tetapi sebenarnya sejarah lama yang terulang kembali, yaitu digunakannya Hagia Sophia sebagai masjid. Gereja yang diubah fungsinya menjadi masjid, tetapi kemudian dijadikan sebagai museum dan sekarang difungsikan kembali sebagai masjid. Sebuah keputusan yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai sebuah keputusan kontroversial. Keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tinggi Turki pada Juli 2020. Pengadilan Turki bahkan menegaskan bahwa sebenarnya telah terjadi pelanggaran hukum dengan mengubah status Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Dianggap melanggar hukum karena perubahan status Hagia Sophia menjadi museum tidak sesuai dengan kehendak penyokongnya Sultan Mehmed II. Karena sejak Konstantinopel ditaklukkan tahun 1453 dan Hagia Sophia berada dalam kekuasaannya, Sultan Mehmed II menginginkan bangunan ini menjadi masjid. Banyak yang memang mempertanyakan dan membandingkan sikap Sultan Mehmed II ini dengan Khalifah Umar bin Khattab yang di bawah kepemimpinannya kota Yerusalem berhasil ditaklukkan. Khalifah Umar tidak pernah berusaha mengambil alih gereja makam Yesus, meskipun dia sudah berhasil menguasai kota Yerusalem pada tahun 636 ketika pasukan Abu Ubaidah berhasil mengepung Yerusalem pada November 636. Pada tahun 637, ketika Khalifah Umar mengunjungi Yerusalem, sang khalifah menolak untuk melakukan sholat di gereja makam suci, meskipun sudah ditawarkan oleh uskup Sopronius. Menurut informasi sejarah, Khalifah Umar malah meminta uskup Sopronius untuk menunjukkan tempat bekas reruntuhan bait suci yang didirikan Salomo dan memilih untuk melakukan sholat di situ. Alasannya hanya sederhana. Sang khalifah tidak ingin gereja tersebut pada suatu waktu akan diambil alih oleh umat muslim dan dijadikan sebagai masjid karena Khalifah Umar pernah melakukan zolat di situ. Bukannya mengambil alih gereja makam suci, justru sebuah masjid baru didirikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Masjid inilah yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Sedangkan di samping gereja makam suci, didirikan sebuah masjid baru yang diberi nama Masjid Umar oleh Sultan Al-Afdal, putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1194 atau 259 tahun sebelum Hagia Sophia diambil alih oleh Sultan Mehmed II. Banyak kalangan menduga bahwa keputusan Erdogan mengubah kembali fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid lebih sebagai sebuah keputusan politik. Erdogan bahkan menetapkan bahwa administrasi Masjid Hagia Sophia berada dalam tanggung jawab bagian kepresidenan untuk urusan keagamaan. Sejak lama banyak kalangan di Turki memang berharap agar Erdogan mau memfungsikan Hagia Sophia kembali sebagai masjid. Namun keinginan banyak kalangan ini kurang mendapat respons dari Erdogan. Namun Erdogan mulai memberikan perhatian terhadap tawaran ini ketika dia mengalami kekalahan suara di Istanbul dalam pencalonannya kembali sebagai Presiden Turki tahun 2019. Tampaknya untuk menggalang dukungan politiknya kembali, terutama di lingkungan masyarakat Istanbul, Erdogan memenuhi harapan kalangan-kalangan yang menginginkan Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid. Jadi Erdogan sebenarnya tidak membutuhkan keputusan pengadilan Turki untuk mengubah fungsi Hagia Sophia ini. Keputusan pengadilan Turki hanyalah melegitimasi usaha politik Erdogan ini. Dan memang benar, keputusan Erdogan memfungsikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid mendapat dukungan luas dari masyarakat Turki dan juga masyarakat Muslim umumnya. Namun ada satu satir yang menarik di media sosial seperti Twitter yang mengatakan bahwa sekarang kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk masuk dan melihat Hagia Sophia. Cukup dengan melakukan sholat di Hagia Sophia, maka kita bisa memasuki dan melihat Hagia Sophia dengan gratis.
Keputusan Erdogan ini memunculkan kembali ketegangan bersejarah antara Yunani dan Turki, antara umat Kristen, khususnya umat Kristen Ortodoks dan Muslim. Hal ini bisa dimengerti karena Hagia Sophia pada awalnya merupakan sebuah simbol penting bagi masyarakat Yunani, khususnya Ortodoks Yunani, mengingat Hagia Sophia adalah salah satu tempat peribadahan penting bagi kekristenan Ortodoks Yunani di masa Kekaisaran Bizantium. Yunani bahkan sudah menunjukkan keberatannya ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di Hagia Sophia pada bulan Mei 2020 sebagai peringatan ke-567 invasi Ottoman dari bekas ibu kota Bizantium. Dan ini adalah contoh lain dari ketidaksepakatan antara kedua negara mengenai perubahan fungsi Hagia Sophia. Persiapan untuk memfungsikan Hagia Sophia kembali sebagai masjid sudah dilakukan sejak Erdogan mengeluarkan keputusannya. Menurut informasi juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, ketika umat muslim melakukan sholat di Hagia Sophia, mosaik Bunda Maria yang memangku bayi Yesus dan juga mosaik malaikat Gabriel akan ditutup kain. Mengingat mosaik tersebut berada tepat mengarah ke kiblat. Sementara itu, untuk mosaik Yesus dan lainnya yang tidak langsung berada di sekitar kiblat tidak akan ditutup. Pada satu sisi, cara ini dapat dipahami, tetapi di sisi lain ini mempertegas kritik banyak kalangan terkait upaya membangun toleransi universal melalui keberadaan Hagia Sophia. Meskipun Erdogan mengatakan bahwa Hagia Sophia tetap terbuka untuk dikunjungi oleh para wisatawan, namun banyak kalangan khususnya UNESCO menilai bahwa perubahan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid telah mengecilkan arti Hagia Sophia sebagai salah satu simbol universal dari dialog umat beragama. Hari ini, Jumat 24 Juli 2020, dunia mencatat bahwa ketenaran satu Hagia Sophia ternyata jauh di atas keberadaan 3.000 lebih masjid yang ada di Istanbul. Karena itu, Hagia Sophia mulai hari ini akan difungsikan kembali sebagai tempat sholat. Ini sebuah pengulangan sejarah, tetapi sejarah itu tetap lebih merupakan sejarah politik kekuasaan negara atas agama. Sultan Mehmed II secara politik memiliki kuasa atas Hagia Sophia, dan politik kuasa itu membuatnya mengubah fungsi Hagia Sophia dari gereja menjadi masjid pada tahun 1453. Meskipun Sultan Mehmed II juga kemudian membangun Masjid Fatih di atas reruntuhan gereja para rasul yang kudus atau Church of Holy Apostles. Tetapi sekali lagi, ini adalah sebuah keputusan politik kekuasaan negara atas agama. Dan sekarang, di tahun 2020, tepatnya 10 Juli 2020, Erdogan dengan dukungan keputusan Pengadilan Tinggi Turki telah mengubah Hagia Sophia yang sejak 1935 telah berfungsi sebagai museum menjadi masjid. Dari sini, kita semua belajar bahwa agama sulit untuk berdiri dengan bebas selama politik kekuasaan mempengaruhi eksistensi agama. Apapun agama itu. Dan ini bisa terjadi ketika kekuasaan itu berada di tangan pemeluk agama apapun.